السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. bareng-bareng. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا ربي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Ikuti bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alayna rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadratal kurama, para kiai, para asatidzah, para guru-guru kita semua hadir khusus bersama dengan kita. Kiai Haji Dr. Andes Haja Sudrajat, kita doakan beliau semakin pulih, kita doakan semakin sehat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk selalu membimbing kita sekalian. Tadi saya dengar ceritanya baru 3 hari bertugas menemani dengan kita. Perjuangan yang luar biasa di rumah sakit dan di kediaman beliau. Kita doakan selalu dalam limpahan kesehatan dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadir dengan kita Abi Tengku Kiai Haji Yusuf Amin. Kita doakan beliau juga selalu sehat walafiat penuh barakah. Ketua DKM, Ketua Yayasan, Pak Haji Supriyatno, Pak Haji Suyatno, dan seluruh jajaran Bapak dan Ibu jemaah sholat subuh dan ta'lim pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya sehat walafiat. Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin tambahkan kita nikmat. Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin tambahkan kita berkah dan rahmat, sehingga kita semakin mudah melangkah meraih ridho dan kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
hadirnya kita di majelis ilmu, berharap Allah hapuskan, hilangkan setiap kesalahan dan dosa-dosa kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Oleh karenanya puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang tak terhingga selalu kita panjatkan kehambaannya. Kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang selalu mengakui akan ketidakberdayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebuah momentum yang sangat berharga bagi kita ketika kita menyadari dan terus dapat mengagungkan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita. Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang senantiasa selalu mendampingi kita. Kalau kita punya teman di rumah, siapa Pak? Bu, teman di rumah tuh siapa? Suami punya istri, istri punya suami, punya anak-anak, bahkan sampai teman sekamar, teman seranjang gitu ya, pengennya selalu kemana-mana berdua. Kita punya teman di tetangga, kita punya teman di tempat kerja, kita berharap ketika kita membutuhkan teman kita datang. Maka kata Imam Al-Ghazali, i'lam anna sahabaka alladzi la yufarikuka. Ketahuilah bahwa teman yang sesungguhnya adalah dia yang tidak pernah berpisah denganmu. Fi hadarika wa safarika wa yaqadhatika bal fi hayatika wa mautika. Teman yang senantiasa ada di hadapanmu, ada ketika engkau melakukan perjalanan, ada ketika engkau bangun tidur, bahkan sampai engkau hidup dan matimu ada mendampingimu. Siapa dia? Huwa rabbuka wa maulaka wa sayyiduka wa khalikuka. Dialah Allah, Tuhan kita, yang senantiasa mengawasi kita, menjadi Tuhan kita dan pencipta kita. Maka kita bersyukur kepada Allah kalau Allah Subhanahu wa taala selalu ada di dalam hati kita. Amin ya rabbal alamin. Maka tentunya syukur itu selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mudah-mudahan kita semakin bertambah nikmat yang Allah berikan buat kita. Amin. Salawat dan salam semoga terus tercurahkan kepada baginda agung Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan pengikutnya, serta kita semua yang selalu mencintainya tak henti-hentinya sampai hari ini, sampai akhir hayat. Semoga Allah berikan kita kekuatan untuk terus dapat mengamalkan semua yang disyariatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah anugerahkan kita bersama dengan Nabi kita Muhammad ke dalam surga yang penuh dengan berbagai kenikmatan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin sekalian, kita ini kadang suka merasa pesimis, merasa berat hati, merasa terkadang ada muncul godaan-godaan yang itu datang tidak hanya dari diri kita, atau bahkan muncul dari sahabat kita, muncul dari tetangga kita, dari orang yang ada sekitar kita. Ketika kita melakukan satu kebaikan, ketika kita melakukan satu kemaslahatan, ketika kita melakukan satu untaian kepada Allah Subhanahu wa taala, yang terus mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sampai ada yang bilang, mengatakan, kita mah zikir terus, tapi dengan zikirnya kita terkadang kita banyak juga lupa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Sehingga akhirnya ada ucapan yang muncul dalam diri kita, ya sudah deh kalau begitu zikirnya nanti aja. Ya sudah deh kalau begitu cukup kita zikirnya nanti aja, kalau bareng-bareng, kalau ada acara istighosah kita baru bareng-bareng berzikir. Sehingga akhirnya ada sekelompok manusia yang mulai meninggalkan zikirnya, yang kemudian setiap manusia yang tak mampu mengendalikan emosinya, tak mampu mengendalikan hawa nafsunya, sehingga terdorong dirinya untuk menghentikan mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia beranggapan bahwa ketika dia berzikir dia belum fokus, dia berzikir dia belum bisa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang saya tanya ibu-ibu, kira-kira kalau kita berzikir sama Allah, kita lisannya nyebut Allah, 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 la ilaha illallah, kira-kira hati kita ingatnya sama Allah atau ingat sama isi dompet, Bu? Ibu, halo. Kira-kira kalau kita pas lagi nyebut Allah, 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 di rumah kita gas udah habis. Di rumah kita penggorengan udah nggak ada isinya. Isi dompet udah mulai tinggal warna biru doang. Kira-kira yang kita ingat itu ingat Allah atau ingat isi dompet? Bapak-bapak kalau lagi zikir kepada Allah, sedangkan proyek tuh nggak habis-habis, orang gol-gol, proyeknya gagal maning, kira-kira kita memprediksi ketika kita zikir kepada Allah, ingatnya kepada Allah, atau kita ingat hanya bagaimana proyek itu biar gol, bagaimana orang bisa ngikut sama kita? Kira-kira kita ingat yang mana tuh? Dua-duanya. Makanya Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari memberikan hikmah kepada kita. Dalam hikmah yang ke-47, Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari mengungkapkan dalam hikmahnya di dalam Hikam, beliau mengatakan, la tatrukiz zikra li'adami hudurika ma'allahi ta'ala fihi li'anna ghaflaka an wujudi zikrihi asyaddu an ghaflatika fi wujudi zikrihi. Jangan tinggalkan zikirmu, jangan tinggalkan engkau mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan engkau sekali-kali tinggalkan zikirmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala li'adami hudurika ma'allah fihi, karena sebab engkau belum fokus, engkau belum bisa merasakan dengan zikirmu keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'anna ghafalaka an wujudi zikrihi asyaddu min ghaflatika fi wujudi zikrihi, karena engkau ketika meninggalkan zikirmu karena kelalaianmu, walaupun itu engkau belum mengingat Allah, maka itu lebih berat ketika engkau meninggalkan zikirmu tenimbang engkau meninggalkan zikir kepada Allah walaupun belum fokus mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Gampangannya, kalau kita ingin mendapatkan kedudukan bersama dengan Allah,
maka jangan pernah kita meninggalkan zikirnya kita kepada Allah, walaupun zikir kita belum bisa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu gampangannya. Paham, Bu? Bu paham? Bapak paham? Ya sudah, kita akhiri kalau begitu ya. Satu untayan sedikit tapi luar biasa, ini sangat dalam. Bapak Ibu, Al-Fakir mengajak kepada kita semua, ayo kita ini banyak bener butuhnya sama Allah. Betul Bu ya? Butuh kita banyak banget. Dari mulai kita bangun tidur itu udah banyak butuhnya sama Allah. Nih habis ini nih udah mulai mikirin nih gimana sarapan anak-anak, kan gitu ya. Istri udah mikirin nanti suami mau dibeliin apa, sarapannya apa, nanti suami mau berangkat kemana, udah dipikirin tuh sama seorang ibu, seorang istri. Yang bapak juga udah mulai mikirin nanti hari ini istri sama anak saya mau saya kasih makan apa, nanti saya mau bagaimana, seperti apa. Maka kata Imam Ibnu Athaillah Sakandari, jangan pernah engkau tinggalkan zikirmu kepada Allah walaupun engkau belum fokus dengan zikirmu itu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika engkau meninggalkan zikirmu kepada Allah, itu lebih berat, itu lebih bahaya tenimbang engkau berzikir tapi belum mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menguatkan kita dalam Al-Quran, surat Al-A'raf ayat 205. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan. Dan ingatlah engkau kepada Tuhanmu Allah Subhanahu wa Ta'ala fi nafsika, di dalam dirimu, tadarruan, dengan rendah hati, wa khifatan, dan dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memahali Imam Suyuti mentafsirkan dalam tafsir Jalalainnya, beliau mengatakan khaufan wa tadhallulan, merasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merasa hina diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, ternyata zikir itu adalah satu rutinitas yang perlu kita upayakan. Satu rutinitas yang harus kita kontinuitaskan, yang harus kita berlangsungkan sampai akhir hayat kita. Karena dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan selamat, bahagia dunia, bahagia akhirat. Amin. Ibu-ibu pengen selamat? Pengennya Nabi begitu. Pengennya Nabi kita ini semua umat muslim selamat nanti di akhirat. Pengennya Nabi begitu. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Begitu. Nabi pengen begitu tuh. Harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nabi itu pengen kita ini selamat, tidak hanya di dunia tapi bahagia, nikmat di akhirat kelak. Pengen Pak? Pengen? Yuk Al-Fakir mengajak kepada kita semua. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan. Maka para ulama memberikan gambaran kepada kita, zikir itu ada dengan zikir lisan, ada dengan zikir hati.
Ada zikir lisan, ada zikir hati. Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti dalam kitabnya, beliau mengatakan bahwa zikir dengan lisan yang kita rutinkan, zikir dengan lisan yang selalu kita dawamkan, selalu kita bacakan. Setelah sholat kita baca, di waktu sholat kita baca, di luar sholat kita baca, tapi hanya baru di lisan. Dan terkadang ketika kita mengucap dengan lisan belum menyatu di dalam hati, sehingga perbuatan kita masih lalai. Belum sepenuhnya kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya kita masih terpengaruh dengan omongan yang kurang baik. Maaf misalnya ibu-ibu lagi beli belanjaan di pasar, lagi nawar harga, ini bayam harganya berapa, ini tempe sekarang berapa, telur sekilo udah berapa, apalagi sekarang udah pada naik ya. Akhirnya apa? Awalnya ngomongin sayuran, ngomongin sembako, lama-lama ngomongin Allahu Akbar. Itu saya biasa sama istri. Akhirnya apa? Lupa kalau Allah Subhanahu wa ta'ala selalu mendengar setiap apa yang dihaturkan, apa yang disampaikan oleh setiap hambanya. Padahal kita kepengen dengan zikir kita, dengan kita mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketaatan selalu menghiasi dalam hidup kita. Makanya kata Imam Nawawi dalam kitab Nasaihul Ibadnya, kita ini mestinya selalu menjaga dengan perhiasan kebaikan. Al-ihtirazu bi ta'atillahi an uqubatihi. Kita ini perlu merutinkan keindahan-keindahan aktivitas kita dengan taatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita jauhkan segala perkara yang akan mendatangkan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mestinya kita, kalau kita mengaku sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman kadang kita ini lupa. Betul Pak? Kita kadang lupa. Maka kata Syekh Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti, beliau mengantarkan statementnya bahwa jangankan kita zikir dengan lisan kita terkadang belum bisa sampai kepada Allah, zikir dengan hati pun juga butuh proses kita untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata Imam Muhammad Said Ramadan Al-Buti, beliau mengatakan zikirnya dengan lisan maka akan menghantarkan zikirnya seseorang semakin tebal dan semakin menyatu dengan hati dan bertemu wusul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, kita ini kan udah mulai banyak tanda-tandanya. Yang kudu-kudu harus segera ingat kepada Allah. Betul apa betul? Dari mulai ujung rambut ada tanda-tandanya kalau kita ini sebentar lagi bakal ketemu sama yakin apa yakin? Halo? Ini kayaknya pagi ini kajiannya berat banget ini ya. Bapak Ibu, karena Al-Fakir menyadari bahwa setiap keinginan kita tidak akan pernah bisa mendapatkan kecuali kalau kita tidak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap sholat kita yang kita lakukan, sedekah kita yang kita keluarkan, bacaan Quran yang kita lantunkan, semua akan hilang kalau tidak kita mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan, Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, banyak-banyaklah berzikir kepada Allah.
Bahkan dalam satu keterangan, satu riwayat itu, aksiru fi dzikrillahi, perbanyaklah kalian berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hatta yaqulu majnun, sampai orang-orang bilang, engkau gila, engkau edan, engkau gila, engkau lupa kepada yang lain. Masya Allah. Tapi yang diingat hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin sekalian, maka zikir itu penting kita rutinkan dalam setiap kondisi kita. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, la yazalu lisanuka rutoban min dzikrillah, la yazalu lisanuka rutoban min dzikrillah. Jangan pernah engkau hentikan lisanmu dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menjawab ketika ada seorang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan matur kepada Rasul, ya Rasulullah, aku ini telah mendapatkan banyaknya syariat kepada kami semua ya Rasul. Engkau telah menyampaikan kepada kami, engkau menyampaikan kepada aku betapa banyaknya syariat-syariat yang harus aku lakukan. Ya Rasulullah, amalan apa yang mesti aku rutinkan? Maka Rasul menjawab, la yazalu lisanuka rutoban an dzikrillah. Jangan pernah kita berhenti membasahi lisan-lisan kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka zikir itu adalah bagian yang sangat penting, menjadikan hati kita, seluruh tubuh kita akan bergerak, menggetarkan, dan akan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu kenal Evita Mala? Bapak-bapak kenal ya? Apa katanya tuh? Mau tidur. Gimana Bu lanjutnya? Teringat padamu. Mau makan, teringat padamu. Terus? Kita pengen tidur, ingat sama Allah. Kita mau makan, ingat sama Allah. Dimanapun teringat padamu, kapanpun teringat padamu, oh kekasihku Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kapan kita ingat sama Allah? Mau tidur kita ingat sama Allah. Para sahabat, mengapa sahabat itu menjadi manusia yang mulia setelah Nabi kita Muhammad SAW? Karena dikisahkan sahabat tidak pernah berhenti dari tarikan nafasnya mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, orang kalau banyak menyebutkan nama Allah dengan lisannya, maka ketika lisannya digunakan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka lisannya akan menyelubungi hatinya, menggerakkan seluruh tubuhnya, sehingga apapun yang dilakukannya berdasarkan hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mengingat dalam sholat kita ingat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sholat yang kita lakukan akan menjadi sholat yang sangat berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika bacaan Quran yang kita baca, sembari kita ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka setiap bacaan-bacaan yang kita baca, kita akan dihantarkan oleh Allah merenungi setiap makna-makna yang kita baca, sehingga setiap aktivitas kita tidak lepas hanya taat kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Maka para ulama mengajarkan kepada kita berdoa. Kadang kita kan suka lalai dari perintah Allah. Kadang kita suka lupa dari perintah Allah. Maka para ulama memberikan kepada kita doa. Yuk bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Tadi pakai ajat doa aja. Selesai sholat doanya itu. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Ya Allah, bimbing aku ya Allah. Tolong aku ya Allah, agar aku selalu ingat kepadamu ya Allah. Selalu bersyukur kepadamu ya Allah. Dalam setiap kondisi dan ibadah yang aku lakukan. Ya muqallibal qulub. Bareng-bareng. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala zikrik. Ya Allah, Engkau adalah zat yang membolak-balikan hati hamba ya Allah. Bolak-balikan hati hamba agar selalu mengingat kepadamu kapanpun dan dimanapun. Bapak Ibu hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah. Kita suka apa tuh? Fadhkuruni azkurkum. Ingatlah kepadaku, maka aku akan ingat kepadamu. Syekh Izzuddin dalam kitabnya Syajaratul Ma'arif wal Ahwal, beliau mengatakan bahwa ketika kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan lebih banyak dan lebih besar mengingat kepada kita. Masya Allah. Jadi kalau kita ingat kepada Allah satu kali, maka Allah akan mengingat kita berkali-kali. Imam Ahmad Asy-Syakir dalam kitabnya Duratun Nasihin, beliau menjelaskan terkait dengan firman Allah, fadhkuruni azkurkum. Ingatlah engkau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatlah kepadaku, maka aku akan ingat kepadamu. Imam Utsman Ahmad Asy-Syakir, Imam Utsman bin Hasan Ahmad Asy-Syakir, beliau mengatakan bahwa ketika kita ingatnya kepada Allah dalam taat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengingat kita dengan ampunan, dengan maghfirah warahmah, dan dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita ingat kepada Allah dalam melaksanakan taat, sholat, sedekah, baca Quran, dan semua ketaatan yang lainnya, maka Allah akan ingat kepada kita. Allah berikan kita ampunan dan pahala-pahala yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah. Pengen Bu diampuni sama Allah? Pengen. Kita ini pengen diampuni sama Allah. Karena itu sebuah kebahagiaan yang luar biasa. Tidak ada setiap kita yang bersih dari dosa. Betul Pak? Siapa di antara kita yang ngaku nih nggak punya dosa? Nggak ada. Karena memang manusia tempatnya dosa. Al-insan mahlul khata' wan nisyan, tempatnya salah, tempatnya lupa. Tapi orang yang terbaik adalah ketika pernah berbuat salah dan dosa, dia bertaubat. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawabun. Kalau kita punya salah sama Allah, ayo
Buru-buru kita minta maaf kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bareng-bareng, ya Allah, ya Allah, maghfiratuka awsa' min dhunubina wa rahmatuka arja indana min a'malina. Ini selalu kita ucapkan, ya Allah, aku ini banyak salah ya Allah. Kami banyak salah, banyak dosa, banyak khilaf. Kadang sama suami masih cuek. Udah waktunya suami datang dari pekerjaan, harusnya kita layanin sebagai seorang istri. Kita tanya sang suami, abang mau makan atau mau mandi dulu bang? Boro-boro mau nanya, kita melengos begitu aja. Boro-boro kita tarik tangan suami kita, kita cium bolak-balik misalnya. Kita lupa, ntar dulu bang, ini lagi repot nih di dapur, tanggung ini tanggung. Gitu pak, gitu pak. Itu mas saya. Kadang kita lupa, kita punya kewajiban kepada istri, kepada anak, kepada keluarga, kepada lingkungan, tapi kadang kita lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita datang menghampiri Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mengatakan, ya Allah, maghfiratuka awsa'. Ya Allah, ampunanmu jauh lebih luas. Pengampunanmu jauh lebih besar. Pengampunanmu jauh lebih luas. Min dzunubina, tanimbang dosa-dosa kami ya Allah. Wa rahmatuka, rahmatmu, kasih sayangmu, arja indana min a'malina, kasih sayangmu, rahmatmu, aku lebih harapkan tanimbang amalan-amalan yang aku lakukan. Bapak Ibu, ketika kita mengatakan demikian, berarti kita menyadari bahwa kita tidak bisa mengandalkan amalan kita. Apa yang kita andalkan? Sholat kita? Sedekah kita kah? Puasa kita kah? Bacaan Quran kita kah? Atau yang lainnya? Tidak ada. Bahkan pernah para sahabat bertanya, ya Rasulullah, engkau pernah mengatakan bahwa masuknya surga seorang hamba itu bukan karena amal. Termasuk engkaukah ya Rasul? Betul, termasuk aku, kata Rasul. Allahu Akbar. Bukan karena amal, bukan karena banyaknya sedekah, bukan karena banyaknya puasa, bukan karena banyaknya berbagi. Lantas apa ya Rasul? Kami bisa masuk ke dalam surgamu? Illa ayyataghamadiyallah birrahmah wal maghfirah. Kecuali kalau tidak Allah naungi aku, rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita datang kepada Allah, kita mengakui akan dosa-dosa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ingat kepada Allah dalam keadaan taat, maka Allah akan ingat kita dengan ampunan dan pahala. Fadhkuruni bitaubati adzkurkum biqabuli wa magfirati. Kalau kita ingat kepada Allah dengan taubat, maka Allah ingat sama kita dengan menerima taubat kita. Menerima taubat kita. Amin. Fadhkuruni biddu'a adzkurkum bil ijabah. Kalau kita ingat kepada Allah dengan banyak berdoa, maka Allah ingat kepada kita dengan mengijabah. Amin. Kata Allah, ud'uni astajib lakum. Berdoalah engkau kepadaku, kata Allah, maka aku akan kabulkan setiap doa-doamu. Bu, Pak, yang banyak doa biasanya bapak atau ibu nih? Kata ibu, ya Allah, jadiin suami saya soleh, anak-anak saya soleh-soleha ya Allah, biar suami saya tambah sayang, ngasih uang belanjaan tambah banyak, biar aku tambah nikmat, setiap hari dikasih uang 10 juta, 10 juta, 10 juta. Itu doanya ibu-ibu tuh. Kata suaminya, ya Allah, berikan suami istri saya biar gampang nerima ya Allah. Apapun yang aku kasih pokoknya nerima ya Allah. Berapapun besarnya.
biar istri saya nerima ya Allah. Begitu Pak ya. Allah kabulkan, datang Allah kepada kita. Adzkurkum bil ijabah. Kalau kita datang kepada Allah, kita ingat kepada Allah dengan kita banyak doa, maka akan dikabulkan doa-doa kita. Amin. Cuman kadang kita bertanya, Ustadz, pakai ajat, ini doa kita udah banyak, tapi kenapa doa kita belum dikabulin ya? Kita ini dari lama udah pengen doa biar bisa berangkat ibadah haji, biar berangkat umroh, tapi juga belum berangkat juga. Gimana tuh? Ya Allah, maka hadirkan doa kita. Kita ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakinkan dan sabari kita agar kita terus berupaya selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tandanya sudah harus berhenti berarti. Sedikit lagi. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, fadhkuruni bittawakkal. Kalau engkau mengingat kepadaku dengan tawakal, adzkurkum bil kifayah, maka aku akan ingat kepadamu dengan berkecukupan. Kalau kita apapun yang kita dapatkan, kita terima, kita tawakal kepada Allah, maka Allah akan ingat kepada kita dengan memenuhi semua kebutuhan. Amin. Kata Allah, fadhkuruni adzkurkum. Kata Imam Ahmad Asy-Syakir dalam kitab Durratun Nasihin menjelaskan, fadhkuruni bil ihsan adzkurkum birrahmah. Kalau kita ingat kepada Allah dengan banyak berbuat baik, sama tetangga bagus, sama anak-anak yatim du'afa bagus, sama setiap masjid kita bantu bagus. Masjid terus membutuhkan biaya operasional, kita bantu dalam kebaikan, semua kita jalankan kebaikan-kebaikan kita. Maka kata Imam Ahmad Asy-Syakir, azkurkum birrahmah, maka Allah akan datang kepada kita, ingat kepada kita dengan limpahan kasih sayang oleh Allah buat kita. Amin ya rabbal. Kata Allah, inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Maka kalau kita pengen dapat rahmat, jangan pernah kita lupa berbuat baik. Jadi ternyata kata para ulama, zikir itu banyak caranya. Kalau kita pengen sampai wusul kepada Allah, tidak cuma sekedar kita bertasbih, berzikir, istighfar, sholawat, dan apapun bentuknya, tapi dengan berbagai aktivitas yang kita lakukan. Maka kalau kita bangun tidur, sholat kita, di luar sholat kita mengingat kepada Allah, maka dianggap oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitabnya Al-Hikam, beliau mengatakan, maka engkau termasuk hamba Allah yang penuh dengan zikirmu, dengan mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai penutup, Rasulullah SAW pernah menggambarkan, menyampaikan kepada kita, ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha 'inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum wa khairul lakum min infaqi dhahabi war waraqi wa khairul lakum min an talqaw aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum. Qalu bala. Qala zikrullah. Nabi pernah menyampaikan, maukah aku kabarkan kepada kalian satu amalan yang sangat baik, wazkaha 'inda malikikum, dan perbuatan yang paling suci di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang akan mengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa khairul lakum min infaqil dhahab wal waraq. Perhatikan, dan lebih baik sedekah
dengan emas. Dengan emas. Emasnya berapa banyak ya? Wa khairul lakum in talqau aduwakum, dan lebih baik ketika engkau melakukan tenimbang engkau berjuang melawan para musuh-musuhmu, bertempur di medan perang sehingga mereka memenggal leher mereka dan mereka memenggal lehermu. Para sahabat bertanya, qalu, apa itu ya Rasul? Bala, qala, aku pengen ya Rasul, pengen itu ya Rasul. Apa itu ya Rasul? Qala, zikrullah. Zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ternyata zikir, ingat kepada Allah, pahalanya jauh lebih mulia tenimbang kita sedekah dengan emas, tenimbang kita berperang, tenimbang kita melakukan amalan-amalan yang lainnya. Semua berpangkal zikir kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua diberikan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu ingat dan senantiasa berzikir dengan lisan-lisan kita dan menghantarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ingatnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Mudah-mudahan bermanfaat. Jikalau ada diskusi atau tanya jawab, dipersilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mic-nya mungkin belum dinyalain itu. Mohon izin. Ya. Nah, ini ya, mau di ya, mic-nya mau dinyalain dulu. Nah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda atas pertanyaannya. Ini pertanyaannya bagus ini. Jadi orang yang ujungnya O bersyukur dan beruntung ya. Alhamdulillah. Ini siapa ini selain Pak Jiyatno ini? Ya, ya. Balik lagi. Ya, tadi Bunda menyampaikan itu mitos ya. Mitos lah atau primbon lah atau apalah itu bentuknya. Tetap bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan gambaran kepada kita bahwa yang harus kita yakini adalah yang berdasar kepada syariat Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran dan dalam hadis serta kesepakatan para ulama dalam ijma' dan kiasnya.
Itu yang kita jadikan sebagai sumber. Maka bagaimana supaya kita bisa mengurangi pandangan-pandangan yang demikian. Bisa jadi tidak hanya sekedar mitos, tapi anggapan yang lainnya. Maka kadang kita memang terdistraksi ya, atau terpisahkan, teralihkan, atau bahkan fokus terhadap apa yang kita baca, apa yang kita gambarkan. Maka buru-buru kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buru-buru bahwa sebenarnya itu yang menyampaikan bukan mitosnya, tapi sebenarnya kita harus kembali bahwa semua adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya supaya kita lepas dari belenggu tadi tuh? Ya. Pikiran-pikiran yang terkadang membelenggu kita dengan satu pandangan kita, maka yang pertama, yakinkan bahwa semua itu tidak lepas dari ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita bisa yakin? Kita kudu ingat sama Allah. Bagaimana kita bisa ingat sama Allah? Kudu sering disebut namanya. Disebut namanya. Kapan saja kita sebut namanya, mau tidur kita sebut namanya, mau makan kita sebut namanya, bangun tidur kita sebut namanya, kapanpun, dimanapun kita sebut namanya. Bahkan kata para ulama, kita ingat sama Allah itu amalan yang sangat ringan kita lakukan sebenarnya, tanpa biaya, tanpa keresahan. Karena ketika kita berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah, yang kita dapatkan adalah ketenangan. Maka dengan zikirnya kepada Allah, kata Allah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Maka insya Allah kalau kita semakin banyak menyebut nama Allah, kita akan sedikit demi sedikit hilang anggapan-anggapan yang tidak berdasar. Maka bagaimana kita banyak nyebut Allah? Kita baca Qur'annya semakin banyak, hadir di majelis ilmunya semakin sering, kita dengarkan nasihat-nasihat agama, maka insya Allah pemahaman kita akan semakin mengerucut bahwa sepenuhnya adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada Bapak Ibu hadirin sekalian, kata Nabi, ini sudah diketahui amalan orang itu ahli surga, selalu berbuat taat, berbuat taat, berbuat taat. Bahkan kata Nabi, tidak ada jarak antara dirinya dengan surga illa bidzira, kecuali hanya satu hasta. Satu hasta itu berapa senti ya Kiai? Ya kira-kira 1 jengkal lah gitu. Itu saking dekatnya tuh amalan bagus, taat, dekat sama Allah, sehingga akhirnya dia ahli surga. Tapi kata Nabi, karena ketetapan Allah, dia ternyata adalah ahli neraka. Maka akhirnya di ujung hayatnya cenderung dia lupa, lalai kepada Allah. Akhirnya banyak berbuat salah, dosa, lalai, sehingga menjadi ahli neraka. Ada sebaliknya, orang nih awal dia selalu berbuat buruk, berbuat jahat, berbuat onar, berbuat resah, sehingga tidak ada jarak antara dirinya dengan neraka, dekat banget. Tapi ternyata Allah tentukan dia ahli surga. Kenapa? Di akhir hayatnya dia kembali kepada Allah, ingat sama Allah, dia taubat, sehingga Allah tetapkan dia ahli surga. Maka tadi semua itu sebenarnya ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan ketetapan Allah adalah yang terbaik buat kita, dan kita mengharapkan kebaikan Allah anugerahkan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Ya, cukup atau masih ada Bapak-bapak? Oh, baik Ibu. Satu lagi ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda pertanyaannya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 41 yang tadi Al-Fakir sampaikan, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Berzikirlah kepada Allah wahai orang-orang yang beriman sebanyak-banyaknya. Allah tidak menyebut dengan jumlahnya. Berapa saja silakan. Berapa saja. Tapi kenapa kemudian kita melakukan aktivitas ada hitungannya? Subhanallah 33 gitu ya. Terus apa lagi? Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, bahkan ada yang lain sampai 1000, 10.000 sholawat ya biar dicukupi sama Allah sebanyak 10.000 sehari. Misalnya begitu kira-kira. Kok kenapa harus dihitung ya? Para ulama menyampaikan kepada kita setiap yang kita lakukan tidak lepas dari hitungan. Sholat berapa rakaat? Seluruhnya sehari semalam 17 rakaat. Basmalah berapa jumlah hurufnya? Dihitung. Maka boleh saja dihitung. Boleh saja dihitung, tapi itu bukan menjadi satu acuan bahwa kita harus berzikir sekian. Boleh nggak kalau kita zikir kurang dari 33? Boleh. Sekali juga boleh. Siapa orangnya yang bersolawat berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan cukupi dia. Amin. Bahkan dalam satu keterangan dalam kitab Du'atun Nasihin, siapa orangnya yang bersolawat, maksudnya berzikir kepada Allah sebanyak khamsami'atin marrotin, 500 kali tuh. Berzikir 500 kali setiap hari, maka Allah Subhanahu wa ta'ala yalam yabtakirruh, Allah tidak akan memberikan susah kepada orang itu. Artinya Allah akan memenuhi kebutuhannya. Amin ya rabbal alamin. Jadi boleh dihitung, boleh juga enggak apa-apa. Tapi yang penting jangan sampai kita tidak berzikir. Udah ngitung 10.000, lupa sampai mana. Makanya kan kadang kita tuh ngikutin para ulama boleh saja. 100 kali, 1000 kali, nggak apa-apa, silakan, enggak apa-apa. Itu bukan hal yang diwajibkan, bukan juga hal yang dilarang. Boleh, silakan. Wallahu a'lam bishawab. Pak Kiai mungkin ada yang ditambahkan Pak Kiai tentang jawaban tadi? Dihitung. Ya. Cukup ya? Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kita bimbingan, agar Allah berikan kita kekuatan sehingga kita selalu berzikir, ingat selalu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hempasan nafas kita, tingkah laku kita, dan semua yang kita lakukan tidak lepas dari mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita betul-betul sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang maha berkuasa atas segala-galanya, sehingga kita menjadi hamba Allah yang dicukupi, yang diberikan anugerah penuh dengan kenikmatan dan berbagai kemuliaan. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabika wa rasulika nabil ummi wa ala sahbihi wa sallam taslima biqadri adamati dzika fi kulli waqtin wa hin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dzikrik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, pagi hari ini kami bermunajat kepadamu setelah hamba dan kami semua ya Allah melaksanakan kewajiban sebagai seorang hambamu ya Allah yang terus mencari ilmu di hadapanmu. Anugerahkan kami ilmu yang manfaat. Kami menyadari betapa masih banyaknya kesalahan kami dan dosa serta kealfaan. Oleh karena ampuni kami sekalian ya Allah. Rahmat dan ampunanmu jauh lebih luas tenimbang apa yang telah kami lakukan atas dosa-dosa yang telah kami lakukan ya Allah. Oleh karena ampuni kami semua. Ampuni Bapak Ibu kami.
Bapak ibu kami yang telah tiada terbujur kaku di alam barzah ya Allah, Engkau terangi alam kuburnya, Engkau angkat derajatnya, Engkau terima seluruh amal ibadahnya. Amalan-amalan Kau terima ya Allah. Orang tua kami yang masih ada Engkau panjangkan umurnya dalam keadaan sehat walafiat, penuh keberkahan dan kesempurnaan dalam setiap ibadahnya. Ya Allah, berikan kesehatan kepada guru-guru kami ya Allah, yang senantiasa memberikan ilmu kepada kami ya Allah. Jaga mereka, berikan kebaikan untuk keluarganya, berikan manfaat ilmunya kepada kami sekalian yang telah mendapatkan dari guru kami ya Allah. Ya Allah, berikan kepada kami sekalian istiqamah dalam melaksanakan ketaatan, istiqamah dalam melaksanakan sholat dan bacaan Quran, istiqamah dalam berbagi dan bersedekah serta menginfakkan dan zakat yang kami keluarkan. Ya Allah ya Rabbana, bimbing kami dalam kemaslahatan, ingatkan kami terus ketika kami lalai ya Allah. Jangan Kau biarkan kami sehingga kami selalu lupa dari hadapan-Mu ya Allah. Oleh karena ya Allah, basahi lisan ini dengan menyebut nama-Mu. Jangan Kau biarkan lisan ini semakin banyak menyebut nama-nama selain-Mu ya Allah. Oleh karena ya Allah, maafkan kami semua ya Allah, ketika kami lalai, ketika kami lupa, sehingga kami menjadi hamba-Mu yang tidak beruntung ya Allah. Oleh karenanya, berikan kepada kami bimbingan-Mu agar kami selalu mendapatkan kebaikan dan keberkahan serta rahmat dan ampunan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Untuk keluarga kami Kau jadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Putra-putri kami, anak didik kami Kau jadikan putra-putri yang soleh dan solehah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.